Bapak Ibu teman-teman media, pada hari ini saya menjalankan tugas saya sebagai rakyat Indonesia memenuhi yang taat dengan hukum, memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Tadi saya sudah datang tepat waktu, tepat hari, dan melaksanakan semua yang ditanyakan, saya jawab dengan sebenar-benarnya. Saya berterima kasih juga sama Mantan Mendak dipanggil Kejaksaan, babak baru kemelut CPO, ditulis oleh Dahono Prasetyo dari siwar.com. Pemanggilan mantan Kemendak M. Lutfi oleh penyidik Kejaksaan pada akhirnya akan membuka semua persoalan krisis Migor. Kehebohan harga Migor diawali dari persoalan hulunya, yaitu CPO. Disitulah mafia terjadi, bukan mafia Migor, tetapi lebih tepatnya mafia CPO yang berimbas pada kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik. Mafia CPO menguasai pasar ekspor. Hukum dagang berlaku saat harga ekspor CPO tinggi. Kapan lagi mereka panen cuan? Menteri Perdagangan mengantisipasinya dengan menerbitkan regulasi demi melindungi pasokan domestik. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah kenaikan harga CPO sejak akhir tahun 2021, Kemendak memberlakukan harga eceran tertinggi atau HET pada 18 Januari 2022. Harga minyak goreng kemasan premium ditetapkan Rp14.000 per liter. Kemudian pada 26 Januari 2022, diperkuat dengan kebijakan DMO atau DPO sebesar 20% untuk mendukung kebijakan HET tersebut. Kebijakan ini sekaligus juga melarang ekspor CPO dan produk turunannya, kecuali produsen bersangkutan sudah memenuhi kewajiban DMO atau DPO ini. Kebijakan yang sangat bagus ini sayangnya mendapat hambatan besar dan akhirnya gagal total. Dalam sekejap minyak goreng malah menjadi langka. Belakangan baru diketahui ternyata kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada korupsi izin ekspor. Meskipun produsen tersebut belum memenuhi DMO atau DPO, dokumen DMO atau DPO dipalsukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri IWW. Akhirnya kebijakan DMO DPO resmi dicabut pada 16 Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan premium kemudian dilepas menurut mekanisme pasar. Yang terjadi harga melonjak menjadi hampir 2 kali lipat karena pasar sudah telanjur dikuasai mafia CPO. Mencermati pemberlakuan berbagai kebijakan Kemendak tersebut di atas, kemungkinan besar Mendak hanya merupakan korban konspirasi para mafia Migor dengan pejabat yang lebih berkuasa. Lin Chewe, nama terakhir yang dijadikan tersangka bukan orang sembarangan, punya hubungan khusus dengan poros beringin. Menko Perekonomian tidak bisa cuci tangan atas apa yang terjadi di Kemendak bawahannya. Rapat terbatas Golkar di kantor Menko Perekonomian 24 April 2022, tepat 2 hari setelah Jokowi mengumumkan larangan ekspor CPO, terindikasikan mereka sedang merapatkan barisan. Kemendak berada dalam pusaran mafia, bukan kebijakannya yang salah, tetapi cengkeraman mafia CPO sudah mengakar dari hulu ke hilir. Sudah tepat Jokowi menggantikannya dengan Zulkifli Hasan yang langsung mengeluarkan pernyataan tidak ada mafia Migor. Ibarat menangkap penjahat meminjam tangan kolega mereka juga. Entah karena terlampau besar kekuatan mafianya, atau sebenarnya pemain besarnya ya itu saja gerombolannya. Gitu aja dulu. Bagaimana menurut Anda? Secara spesifik, kebetulan saja mungkin, karena memang beliau berdua, Pak SBY dan Pak JK, sama sepertinya dengan Pak Surya Paloh adalah sahabat. Sahabat dalam berdemokrasi, dalam berpolitik, jadi bertemu antar sahabat itu sesuatu yang baik menurut saya. JK jumpa SBY dan Nasdem bertemu Demokrat. Sinyal Anies AHY, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak, yang sekaligus menunda semua pilkada yang seharusnya digelar di 2022 dan 2023. Membuat partai dan tokoh politik mengubah pendekatan untuk menyambutnya. Menghadapi keadaan tersebut membuat pihak-pihak ini bergerak lebih dini, mengamankan rencana jalan ke depan sesegera mungkin. Cara baru tentu diperlukan demi menyikapi kenyataan tersebut. Hal-hal yang belum biasa patut dicoba, agar ditemukan formula yang tepat demi eksistensinya di pileg, pilkada, dan pilpres nanti. Ada partai yang terlebih dahulu membentuk koalisi, ada partai yang mengedepankan bakal calon presiden, ada juga partai yang selain membentuk koalisi, juga sekaligus mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusungnya. Ada juga yang baru sibuk menjalin komunikasi ke sana kemari.
Ada juga partai yang komunikasi kesana kemarinya dibarengi dengan kekhawatiran kemungkinan akan mentok lagi. Memang ada yang masih anteng-anteng saja. Kenyataan tersebut tentu mendatangkan ketidakpastian. Tidak pasti karena perubahannya datang. Bahkan selalu ada kemungkinan yang baru hampir setiap hari. KIB dibentuk awalnya dianggap untuk memberi kendaraan bagi Anies dan atau Ganjar. Ketika Nasdem mengeluarkan rekomendasi yang berisi 3 nama, diperkirakan hal itu untuk menjembatani pendukung Anies dan Ganjar. Ketika Gerindra dan PKB gabung, diperkirakan PKS akan dengan senang hati bergabung. Tapi kenyataannya ada sebagian elit partai yang merasa trauma dengan Gerindra dan ingin koalisi yang lebih baik. Koalisi yang lebih baik yang dimaksud PKS diperkirakan adalah koalisi yang mengusung Anies, karena sebagian besar pendukung PKS menginginkan Anies. Sementara nama Gubernur DKI Jakarta itu masuk rekomendasi Nasdem. PKS dan Nasdem tentu belum cukup secara ambang batas. Nah, di situ ada Ganjar yang milik PDIP, sehingga dimungkinkan kerjasama PKS, Nasdem, PDIP. Ternyata Demokrat mendekat ke Nasdem, sementara PDIP enggan kerjasama dengan PKS dan Demokrat. Sementara AHY menemui Surya Paloh, terbaru JK berjumpa dengan SBY. Ini menarik, karena bisa melahirkan reuni politik Anies AHY. Anies sebagai orangnya JK dan direkomendasi Nasdem berpasangan dengan AHY anak SBY. Kedua kekuatan itu bila bergabung bisa sangat diperhitungkan. Ditambah dengan PKS, tentu akan menjadi koalisi yang menakutkan. Ada catatan tersendiri ketika hampir 15 tahun dalam 3 putaran Pilpres, JK dan SBY bisa kembali membuka komunikasinya. Kenyataan tersebut tentu menjadi gambaran betapa besarnya kepentingan yang sedang mereka perjuangkan. Menjadi penanda akan kemana kemudian arah Indonesia nanti bila mereka yang berkuasa. Lalu Indonesia mau? Putar balik fakta, Andi Sinulinga malah tuduh Ahok bapak politik identitas. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Aktivis kolaborasi warga Jakarta atau KWJ, Andi Sinulinga, membantah sebuah pernyataan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Adalah Denny Siregar yang menyebut bahwa Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas Indonesia.